Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 yang saya hormati, Bapak lanjutkan materi berikutnya yaitu bab 1. Sekarang adalah bagian nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini ada dua nilai. Satu adalah nilai yang bersifat subjektif, yaitu nilai-nilai tersebut merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya. Yang kedua adalah nilai yang bersifat objektif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga diakui kebenarannya dan keadilannya oleh bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Contoh, misalkan nilai yang bersifat subjektif, yaitu nilai-nilai tersebut antara lain yaitu ada nilai kebenaran, ada nilai keadilan, ada nilai kebaikan, ada nilai kebijaksanaan, ada nilai etis, ada nilai estetis, dan ada juga nilai religius. Sedangkan contoh nilai yang bersifat objektif, rumusan sila-sila Pancasila menunjukkan adanya sifat-sifat universal. Itu contoh yang pertama. Yang kedua adalah adanya nilai-nilai kehidupan yang mutlak antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan sesama, dan antara manusia dengan lingkungannya. Contoh yang ketiga untuk nilai objektif, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila merupakan kaidah hukum yang fundamental. Anak-anakku sekalian, yang kedua adalah aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Yang pertama adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hal ini negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan dan yang dianutnya. Boleh anak-anakku lihat pasal 29 ayat 1 dan 2. Silahkan dibuka yang memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Saya kira anak-anakku sudah punya. Bagi yang belum bisa pinjam kepada temannya, silahkan dibaca. Berikutnya adalah yang B adalah negara berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengertian adil dalam kaitannya dengan kemanusiaan yaitu adil terhadap dirinya sendiri, adil terhadap sesama, dan terhadap Tuhannya. Sedangkan pengertian beradab yaitu terlaksananya semua unsur hakikat manusia itu, ada jiwa, ada akal, ada raga, makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang C yaitu negara berdasarkan persatuan Indonesia. Pengertian negara persatuan yaitu negara mengatasi segala paham, golongan, paham, perseorangan. Jadi bukan negara mengatasi individualisme, dan juga negara bukan berdasarkan kelas yang mengutamakan satu golongan. Yang D adalah negara berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam hal ini, Indonesia suatu negara demokrasi dan bangsa multikultural, multi etnis, serta pluralis dalam kehidupan beragama. Selanjutnya adalah yang E, negara berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelaslah terlihat tujuan hidup bernegara yang termuat dalam nilai-nilai yang diambil, keadilan sosial, kemakmuran, dan jaminan sosial. Anak-anakku sekalian, sudahlah selesai materi bab 1, maka Bapak sampaikan untuk waktu yang akan datang adalah ulangan harian pertama. Maka anak-anakku persiapkanlah belajar dengan baik. Mudah-mudahan anak-anakku waktu yang akan datang bisa mengerjakan soal-soal yang Bapak berikan. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.